Islam dan yang lain silakan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kami ke hadirat-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini sekarang. Ya Allah, berkat ridho-Mu lah pada hari ini telah terlaksana acara sosialisasi safety riding dan safety driving yang dilaksanakan oleh Satlantas Res Morowali. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah-Mu kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melangkah dalam acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dan tamu undangan dimohon untuk berdiri. Hadirin dan tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Melangkah dalam acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kapolres Morowali. Mohon izin kemudian waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kasat Lantas Polres Morowali beserta seluruh personil Satlantas, Pak Roy dari dealer Honda Bungku, kemudian rekan-rekan dari komunitas sepeda motor di wilayah Morowali yang saya muliakan,
Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal kepada kita semua. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang di Polres Morowali, dan saya perkenalkan inilah Cafe Bayangkara dengan konsep yang outdoor terbuka, sehingga mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi siapapun yang ada di sini. Di sini rekan-rekan bebas yang mau merokok ya, tidak terkendala dengan ruangan bebas. Kemudian ada juga mie ayam, ada kopi di sini juga tersedia, sehingga dalam pelaksanaannya nanti bebas saja, silakan. Ada yang mau ngambil kopi, ada yang mau ngambil mie ayam, silakan. Sewaktu-waktu bisa dilakukan tanpa harus menunggu, tanpa harus secara formal acara kita ini kita selenggarakan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kegiatan pada pagi hari ini, sebenarnya bukan hanya kegiatan sosialisasi saja, atau bukan hanya praktek, bukan hanya teori saja, tapi saya juga mengharapkan ada prakteknya. Kalau memang itu safety riding, ya, bagaimana prakteknya yang safety itu seperti apa? Kita bisa mulai dari praktek dari safety-nya, ya, kemudian mungkin nanti kita akhiri dengan mungkin touring bersama, barangkali kita jalan bareng, ya kan, untuk mempraktekkan di jalan raya. Kalau memang hari ini untuk kali ini mungkin hanya teorinya, maka mungkin nanti berikutnya kita bikin acara yang lebih komprehensif lagi, yang sudah lengkap dengan praktek. Kemudian nanti akan dilengkapi juga dengan test ride, ya kan, untuk mencoba kendaraan. Ya, khususnya kendaraan-kendaraan terbaru tentunya sudah dilengkapi dengan teknologi yang lebih canggih daripada kendaraan-kendaraan yang lama. Nah, ini mungkin bisa meningkatkan, ya, tingkat keselamatan, ya, safety ridingnya itu bisa meningkat. Kemudian yang ketiga, saya mengapresiasi kehadiran rekan-rekan sekalian komunitas ini untuk mau berada di bawah naungan kami kepolisian, dan tentunya komunitas ini bukan hanya sekedar terdiri dari berkumpulnya orang, namun juga komunitas ini kita bisa membuat menjadi sebuah keluarga, sama seperti ketika kita mungkin kita tahu kalau di salah satu brand terkenal, brand sepeda motor terkenal dari Amerika sana, boleh saya sebutkan ya, pabrikan Harley Davidson. Jadi orang bukan hanya membeli motornya, tapi dia membeli keluarga. Ketika dia beli motor, ya, maka dia otomatis akan menjadi bagian dari keluarga besar Harley Davidson. Nah, disitulah akan meningkatkan persahabatan, kemudian relasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak mungkin kita beli sepeda motor kita cuma sendirian saja pakai kemana-mana, lama-lama bosan, ya kan? Tentunya ketika kita punya sepeda motor, kalau kita taruhlah misalkan yang mampu beli Harley Davidson itu pengusaha, kalau dia tidak punya teman, ya kan, maka dia cuma bisa sendirian saja mengendarai Harley. Ya, tentunya rasanya agak canggung, ya. Tapi ketika dia sudah disambut menjadi bagian dari keluarga, maka otomatis hubungan itu akan terjalin satu sama lain. Sudah ada komunitasnya. Dia sudah langsung diperkenalkan ke dalam keluarga besar, sehingga dia tahu, Pak, kita jadwal gathering setiap minggu atau setiap bulan gitu kan, kita kumpulnya di sini gitu kan. Nah, Bapak sudah dapat member, secara otomatis Bapak diharapkan untuk mau gabung di situ. Nah, sehingga di situ sudah nyampur semuanya. Mau orang itu ya dalam background apa, latar belakang apapun, ya kan, tapi dia sudah tergabung di dalam satu kesatuan Harley Davidson.
Nah, di situ dia bisa bercengkrama, bisa saling bertukar pikiran, dan juga bisa bertukar ide, bahkan juga bisa bertukar hubungan bisnis. Nah, berkaitan dengan hubungan bisnis ini adalah masukan saya. Hal yang keempat, begini, bahwa kita ini komunitas ya, itu tidak hanya sekedar berkumpulnya orang, tidak hanya sekedar menjalin hubungan kekerabatan keluarga, namun kita juga bisa menjadi sarana pelayanan. Contoh, pelayanan itu adalah jual beli. Kadang kita mau cari motor susah, tetapi ketika kita ketemu dengan komunitas, di situ akan cepat sekali perputaran proses jual beli. Apakah itu kendaraan bekas, ya kan? Mungkin ada orang yang lebih mengincar karena budget terbatas, dia nggak mau beli kendaraan baru, dia lebih mengincar kendaraan bekas karena harga sudah lebih murah. Dan kemungkinan kendaraan bekas itu pun juga sudah setengahnya sudah dimodifikasi atau sudah lengkap dengan spare part atau aftermarket ya, yang tentunya lebih ekonomis dibandingkan kalau kita beli baru kemudian kita beli spare partnya sendiri-sendiri. Nah, lebih menguntungkan mungkin ya. Kemudian selain penjualan kendaraan bermotornya, mungkin juga ya penjualan jual beli dari spare part itu sendiri, aftermarket. Nah, barangkali mungkin ban ya kan, mungkin kalau di sini susah. Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan Bapak Kapolres. Demikian acara pembukaan sosialisasi safety riding dan safety driving dilanjutkan dengan materi tata cara pengawalan lalu lintas dan kepada dealer Honda untuk diperkenalkan produknya. Kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada Bapak Kapolres untuk melaksanakan sesi foto bersama. Rekan-rekan semua ini, teman-teman sudah tahu seperti apa itu safety di jalanan, safety driving, sudah tahu semua karena sudah melaksanakan. Akan tetapi kami mengingatkan kembali, siapa tahu sudah lupa atau seperti apa, jadi kami mengingatkan kembali. Jadi kami menginformasikan kepada teman-teman, nah, ini Bapak Kapolres kita, dia juga hobi motor. Jadi jangan segan-segan kepada kami, jangan segan-segan kepada kami. Saya sebelum di sini juga saya sudah sering datangi. Apabila rekan-rekan bikin acara mengundang dari pihak kepolisian, pasti yang di perwakilannya saya terus. Kalau masih ingat, saya terus yang perwakilan dari kepolisian. Mumpung saya di sini, hal pertama yang saya buat, karena kan saya di sini belum ada 1 bulan, baru hitungan minggu lah. Jadi hal pertama yang saya buat yaitu mengumpulkan rekan-rekan komunitas, teman-teman komunitas. Karena kenapa saya kumpulkan teman-teman? Karena lewat teman-teman lah kami bisa bekerja. Kami tidak bisa bekerja hanya sendiri. Teman-teman lah yang bisa membantu kami, mau itu secara pekerjaan maupun secara sosial, yaitu kehidupan di luar. Bukan hanya sebatas baju saja. Baju kita lepas, kita masih minta tolong. Yang pertama saya telepon pasti komunitas lah, tahu seperti itu. Jadi jangan hanya menganggap kita satu komunitas itu saja. Makanya saya kumpulkan untuk saling melihat. Mungkin ada komunitas dari ini contohnya saya sebut saja dari Bumi Raya JBI. Mungkin dari Bohodopi mereka tidak pernah ketemu. Mungkin di jalan saling cuek-cuekan atau misalnya lagi touring ada problem. Mungkin komunitas lain lewat bisa singgah membantu seperti itu.
Jadi bukan hanya sekedar kita ini komunitas berdiri sendiri, tidak. Komunitas itu kalau berdiri sendiri tidak akan disebut sebagai all bikers, seperti itu. Kalau misalnya contohnya ya, fiction. Kalau fiction yang di jalan tiba-tiba ada problem, tidak ada teman, tidak ada sarana prasarananya, tiba-tiba komunitas lain muncul atau lewat. Kalau tidak kenal ya cuek-cuek saja seperti itu. Tapi kalau kita sudah setidaknya tatap muka, bercengkrama, misalnya di sini say hello saja, halo atau angguk kepala saja, pasti kalau di jalan dibantu, tidak mungkin tidak. Oh, seperti itu. Jadi makanya salah satu tujuan saya mengumpulkan teman-teman semua itu untuk saling mengetahui, saling melihat, oh di ini ternyata komunitas ini komunitas ini. Jadi gampang diketahui seperti itu. Nah, terus juga saya tambahkan bahwa komunitas itu, apalagi kalau touring, anak motor, kalau tidak jatuh bukan anak motor namanya. Pasti semuanya pernah jatuh dari motor. Ada bilang tabrak sapi. Kalau saya syukur sampai saat ini belum. Tapi kalau jatuh selalu. Bukan karena kita tidak safety, tapi karena ada masa pembelajaran atau hal-hal lain yang kita tidak bisa hindari seperti itu. Walaupun kita sudah safety-nya sudah lengkap, tapi namanya ada hal-hal lain yang bisa menjatuhkan kita. Oh, seperti itu. Pasti semua pernah punya luka gara-gara di atas motor. Nah, itu adalah salah satu cerita kita di komunitas. Itu bukan hal yang memalukan bahwa kami jatuh begini. Itu bukan hal memalukan. Tapi kita jatuh, tapi tetap kita mengedepankan safety-nya. Jadi efek dampak kita jatuh itu berkurang, diminimalisir seperti itu, teman-teman. Jadi saya sampaikan juga bahwa kami dari kepolisian khususnya Satlantas itu sekarang karena Bapak Kapolri yang baru ada program kami, program kepolisian bahwa untuk tilang itu tidak manual lagi. Katanya kita ikuti yang di Jakarta sana pakai kamera. Jadi setiap perempatan akan dipasangi kamera. Jadi bukan nanti polisi yang datang, nanti hanya surat cinta. Surat cinta tiba-tiba datang di rumah bahwa kendaraan Bapak melanggar pada tanggal sekian, jam sekian di sini, di tempat ini. Tapi itu programnya masih direncanakan. Karena kenapa diutamakan provinsi terlebih dahulu. Setelah provinsi, barulah ke kabupaten. Nah, kita belum tahu apakah tahun ini atau tahun depan, tapi secepatnya. Itu untuk mengurangi misalnya ada komplain-komplain sama kami petugas di lapangan, ada oknum tertentu, untuk mengurangi seperti itu. Jadi hanya lewat kamera CCTV. Nah, jadi tidak ada komplain. Kalau surat cinta sudah datang, ya harus dibalas surat cintanya. Jangan cuma di PHP itu surat cinta. Karena kalau di PHP sakit, setidaknya dibalas. Apakah diterima atau ditolak surat cinta itu. Nah, begitu kami sampaikan. Terus saya sampaikan juga, ini kan ada sounding-sounding dari teman-teman komunitas untuk masalah persyaratan dalam berkendara, yaitu SIM. Nah, kemarin setelah saya serah terima di sini, saya langsung ke Palu. Gunanya itu saya untuk gimana caranya SIM itu sudah ada di sini, bukan lagi harus ke Morowali Utara. Lapangannya sudah ada, saya siapkan itu. Kalau dilihat tadi tempat foto, di situ sudah ada tanda Y, Z, dan U. Itu adalah lapangan prakteknya. Sudah saya coret-coret lapangan tadi itu. Kalau dilihat, kalau pada saat foto tadi dilihat di lapangan itu ada coret-coretan. Nah, itu saya sudah siapkan semua. Mudah-mudahan
akhir bulan ini atau tidak bulan depan sudah ada di sini. Jadi dari teman-teman komunitas silahkan disampaikan kepada tetangga, teman, sanak saudara yang mau bikin. Itu baru informasi. Ya, kepastiannya belum ditahu karena ini alat mahal. Alat SIM ini mahal. Kalau cuma harga 10-20 juta kita masih bisa cari di sini. Tapi dia ratusan juta per item. Per item ya. Servernya saja sebesar bagaimana ya? Ya inilah dari bawah tanah sampai atas gentong. Itu servernya saja. Baru apanya? Tempat datanya sebesar itu. Belum lagi alat yang lain. Nah, jadi semuanya bisa lihat seperti itu. Nah, saya sampaikan juga SIM yang akan datang di sini itu semua KTP diterima, mau KTP dari manapun selama masih warga negara Indonesia. Kalau warga negara Amerika tidak diterima di sini untuk buat SIM, ya. Jadi selama masih warga negara Indonesia, semua bisa bikin SIM di sini. Seperti itu kami sampaikan. Karena siapa tahu menganggap, saya ini KTP misalnya dari Kalimantan Utara, saya mau bikin SIM di Morowali. Tidak bisa kayaknya nih. Bisa. Jadi semuanya bisa buat di sini. KTP manapun selama dia warga negara Indonesia. Selanjutnya, yang belum pesan kopi dipersilahkan, yang mau saja boleh silahkan merokok toh. Jadi ini adalah kegiatan formal tapi santai. Sahabat, biasanya kalau ada kegiatan begini, rokok biasanya tidak diperbolehkan. Makanya saya bikin konsep terbuka. Kita di alam terbuka, jadi semuanya bisa merokok seperti itu. Toh? Nah, itu. Selanjutnya, bisa mungkin salah satu teman yang bawa safety, misalnya pelindung siku sama lutut, ada yang bawa? Ada yang bawa ke sini? Kosong? Kosong ya? Selalu memperhatikan tata caranya. Maksudnya bagaimana? Tata caranya itu setidaknya ada pelaksanaan touring itu. Bagaimana? Ini ya contohnya, saya pakai kue saja. Pelaksanaan touring itu apabila tidak ada teman-teman dari kepolisian, berarti teman-teman dari komunitas saja itu yang melaksanakan. Karena kami seharusnya pada saat rekan-rekan touring itu harus dilaksanakan pengawalan, seharusnya ya. Akan tetapi ada tapinya, karena keterbatasan sarana dan prasarana dari kepolisian, itu bisa di backup atau di cover oleh teman-teman dari komunitas itu sendiri. Setidaknya pada saat rekan-rekan laksanakan touring itu ada tim sweeper depan. Sweeper depan itu mau 2 motor, 1 motor sama saja. Gunanya untuk apa? Ini bukan leader ya, lain daripada leader. Ini bukan tidak termasuk dalam, dia termasuk dalam rombongan tapi dia jauh di depan. Tim sweeper 1 atau 2 motor. Gunanya itu untuk membuka jalan atau setidaknya untuk pemberitahuan bahwa akan ada rombongan A yang akan lewat. Jauhnya itu sekitar 50-100 meter di depan. Ya, jauhnya itu di antara rombongan 50-100 meter.
di depan. Gunanya untuk pemberitahuan bahwa akan ada rombongan A yang akan lewat, yang akan melintas. Nah, jadi dia 50 sampai 100 meter di depan. Sweeper, pembersih jalur. Selanjutnya kita mundur lagi di rombongan. Di rombongan baru ada lagi, kita biasa sebut itu ya leader lah, pimpinan rombongan. Itulah yang akan mengarahkan apabila misalnya akan berhenti, akan berbelok, akan menambah kecepatan, ataupun pemberitahuan apabila ada hal lain di jalan, contohnya jalan berlubang, jalan bergelombang, seperti itu. Leader, dia termasuk dalam rombongan kecil. Setelah itu isinya rombongan juga ada ketentuannya. Maksudnya ini secara formal ya, tapi bisa diterapkan. Kita taruh di belakang leader itu yang agak senior. Maksudnya agak senior, dia sudah lebih duluan atau lebih, setidaknya lebih cepat, dia lebih duluan lah mengikuti namanya touring. Jadi setidaknya dia punya pengalaman, sehingga apabila respon dari leader misalnya jalan berlubang atau bergelombang, yang di belakang itu sudah bisa melihat, langsung memberikan respon, apakah ke kiri, ke kanan, berhenti, seperti itu. Di belakangnya itu pemula. Jadi jangan pemula ditaruh di belakang leader, baru pemula. Jadi pemula ditaruh di tengah. Kan pasti ada ini, setiap saat mungkin dari teman-teman komunitas lakukan perekrutan. Tidak mungkin itu saja. Sekarang buat komunitas orangnya itu saja, tidak menerima perekrutan, sudah tua nanti bubarlah itu komunitas, tidak berlanjut, tidak ada regenerasinya. Pasti laksanakan perekrutan dari komunitas. Makanya pemula biasanya setiap kami laksanakan kegiatan pengawalan, kami arahkan selalu di tengah, karena dia tidak terlalu, kita belum tahu responnya seperti apa, pengalamannya seperti apa dalam hal pelaksanaan touring. Setelah itu senior lagi paling belakang, dan yang paling belakang itu penutup. Penutup itulah yang biasanya yang bawa alat-alat perbengkelan lah. Obeng mungkin bisa dicoba. Itu sesuai mungkin kami pertimbangannya kami, karena kami juga laksanakan juga namanya penelitian. Rekan-rekan ini kami laksanakan juga penelitian supaya dari tahun ke tahun ada perubahan dan meminimalisir efek kecelakaan, meminimalisir kecelakaan, dan apabila kecelakaan meminimalisir dampaknya. Jangan setelah naik motor jatuh satu kali, patah, tidak bisa ikut lagi, kasihan dong, padahal dia mau sekali ikut komunitas. Ya, seperti itu. Saya juga kalau dilihat dari badan ini, tapi setelah jadi polisi, sebelum jadi polisi hanya luka lecet saja, di lutut, siku banyak. Tapi setelah jadi polisi ya sakit juga. Kemarin habis jatuh juga saya, kena di dada, kena stang motor. Tuh, kemarin ya hari Sabtu kemarin jatuh terakhir. Nah, tapi itu walaupun sakit, setidaknya saya bisa minimalisir. Kalau saya tidak pakai sarung tangan misalnya, pelindung lutut, mungkin saya sudah di rumah sakit, tidak berdiri di sini. Tapi karena saya menggunakan safety, saya utamakan itu, makanya meminimalisir dampak. Ya. Kami sampaikan juga, mohon dipahamkan kepada teman-teman komunitas, anggotanya atau membernya, bahwa pelaksanaan touring itu bukan untuk gaya-gayaan. Maksudnya gaya-gayaan ini dia maunya kecepatan tinggi terus, ya.
Dia maunya kecepatan tinggi terus yang pemula-pemula. Karena kenapa? Touring itu bukan hanya kita melihat kita cepet-cepetan balap-balapan, tidak. Esensinya bukan di situ. Esensinya melakukan touring itu yaitu kekeluargaan. Bagaimana kita di jalan saling menghormati sesama pengguna jalan. Bagaimana kita di jalan mengajarkan kepada orang-orang yang belum mengetahui tata cara berlalu lintas. Bukan hanya esensinya kita mau balap-balapan di jalan. Kalau mau balap-balapan itu banyak arena sudah disiapkan. Toh main di arena. Tapi karena di sini belum ada arena, ya mau diapa? Disampaikan juga seperti itu. Bukan esensinya untuk balap-balapan kita touring itu cepet-cepetan, misalnya kendaraan A dan B mau cepet-cepetan. Apalagi biasanya dalam hal touring itu pasti selalu saja ada pengacau. Contohnya pengacau, rombongan A lagi melaksanakan touring, tiba-tiba ada satu motor, mungkin orang manakah, berbeda kendaraan, dan biasanya cc-nya sama, tapi karena dia mengacau, yaitu dia mainkan tambah kecepatan. Biasa teman-teman komunitas yang pemula itu terpancing lah, wah, aduh kami kalah ini. Bukan seperti aduh kami dilewati, padahal cc sama atau cc di bawahnya, toh kapasitas mesin di bawahnya. Seperti itu. Jangan terpancing, bukan itu esensinya touring. Harley saja dia maksimal 100, padahal kalau mau dilihat dia bisa lebih, sampai 200 itu bisa, tapi dia hanya tengahnya saja. Saya pernah belajar juga sama teman-teman yang komunitas Harley yang di Bandung, dia hanya maksimal 100, sebenarnya bisa sampai 200 ya, tapi dia hanya sampai 100. Dia tidak akan mudah terpancing. Misalnya ada Matic, dia komunitas Harley lagi touring. Misalnya ada Matic, ini Matic kok lebih cepat ya daripada Harley. Bukan itu esensinya, ya. Bukan itu. Jadi disampaikan kepada membernya ataupun teman-temannya, bukan itu esensinya. Kita laksanakan touring, mempererat kekeluargaan dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Komunitas itu berarti keluarga baru, ya kan? Rekan-rekan pasti membentuk suatu komunitas untuk membentuk keluarga baru. Tapi ingat, keluarga di rumah juga ada. Jangan itu yang ditamakan. Ya, keluarga baru boleh, tapi ingat masih ada juga keluarga di rumah. Keluarga di rumah nomor 1, tapi tetap motor harus tetap jalan. Seperti itu. Boleh? Yang sudah ini sudah ada mie ayamnya, silahkan sambil disantap, tidak masalah. Karena ini sudah jam berapa? Menyatukan visi kita, misi kita, menjadikan bikers itu sebagai panutan di jalan, sebagai contoh di jalanan. Karena pasti teman-teman bikers ini adalah bersahabat dengan aspal. Kalau teman-teman tidak bersahabat dengan aspal ataupun jalur tanah, berarti bukan melanjutkan statement bahwa bikers itu adalah pengacau, perusak, penghancur. Kita satukan, kita bikin visi misi kita, bikers adalah panutan. Boleh? Terima kasih atas statementnya, walaupun itu hanya beberapa kata, boleh, hanya satu kata boleh, tapi bermakna besar, dan banyak sekali maknanya itu. Maksudnya itu satu kata boleh, tapi besar. Perwujudannya yang susah. Katanya gampang diucapkan, perwujudannya yang susah. Saya sekalipun polisi yang bekerja sebagai lalu lintas, mewujudkan itu kepada keluarga saya dan diri saya
sangat susah. Menyuruh keluarga saya untuk memakai helm saja untuk keselamatannya itu susah. Tapi itulah tugas saya. Saya karena tugas dan sebagai manusia, sesama manusia, kewajiban saya mengingatkan. Teman-teman juga begitu, kewajibannya mengingatkan. Kalau tidak bisa diingatkan, itulah gunanya tilang. Nah, tidak bisa diingatkan, ya mohon maaf, ada tilang. Seperti itu. Ya. Makanya dari motor-motor pabrikan sudah dikeluarkan motornya itu sesuai standar, sesuai maunya pabrik, bahwa motor itu adalah panutan. Tidak ada motor pabrikan itu yang tidak sesuai standarnya. Harley pun, contoh ya yang tadi Harley itu kalau kita dengar knalpotnya itu tidak sesuai standar. Kalau kita dengar secara normal, tapi sebenarnya itu sudah melalui penelitian yang lebih jauh. Toh? Pasti ada penelitian. Tidak mungkin semerta-merta suatu company atau perusahaan membuat seperti itu. Ya. Oke? Nah, ini juga saya sampaikan nanti ke depannya, karena banyak sekali kegiatan yang tertunda. Dari mungkin teman-teman dealer contohnya, banyak kegiatannya, eventnya yang tertunda. Teman-teman sendiri komunitas klub banyak kegiatan tertunda. Saya pun juga banyak kegiatan tertunda. Tidak ada masalah, tapi tidak menghilangkan niat kita. Tidak menghilangkan niat kita untuk tetap menjalin silaturahmi, tetap menjalin kekeluargaan, kekerabatan, dan tetap menjadi panutan di jalan. Itu tidak menghalangi. Ya, jangan bilang oh pandemi ini seperti ini. Itu tidak menghalangi. Itu hanya salah satu batu kerikil untuk kita lewati. Walaupun dia batu besar, masih bisa kita lewat kanan atau kirinya. Yang kita lihat memang besar. Itu hanya salah satu. Kalau kita sudah melewati ini, mungkin masih ada batu besar yang lain. Semakin kita lewati, semakin itulah kita jadi yang terbaik. Nah, seperti itu. Terus juga saya sampaikan, terima kasih banyak sudah memberikan waktunya dari teman-teman dealer, komunitas yang sudah jauh-jauh mungkin ada dari Bahodopi, meninggalkan pekerjaannya, waktunya, keluarganya hanya untuk datang di sini. Karena kita adalah satu hobi. Begitu. Kita karena satu hobi, kita berkumpul bersama-sama di sini, menyalurkannya, mencari solusi yang terbaik seperti apa bikers ini ke depannya. Ya, seperti itu. Silahkan apabila ada unek-unek saran, silahkan dikomunikasikan. Kalau mungkin tidak bisa di saya, ada mungkin dari lalu lintas ada Pak Dindra. Di bagiannya sendiri, makanya undangan itu semuanya lewat dia. Bukan saya mengundang, padahal saya ada kenal perorangan di sini. Tapi bukan itu. Saya tidak mengundang perorangan. Karena saya tidak mau memanggil hanya teman dekat saya, semuanya. Makanya saya undang semua bikers yang saya undang. Mungkin bisa disampaikan nanti kepada teman-teman bikers yang lain bahwa kita akan memperbaiki citra bikers ini. Walaupun dia komunitasnya tadi hanya level lokal Morowali, dia tidak punya wadah di luar dalam komunitasnya itu, klubnya itu, tidak masalah. Kita tidak akan melihat hanya sebelah mata. Kita akan menganggap itu adalah sebagai keluarga. Kan ada juga di sini klub yang sudah nasional. Maksudnya sudah nasional itu dia ada pengurus pusat, provinsi dan kabupaten, ataupun per chapter lah, atau per daerah-daerah. Kita tidak akan melihat itu. Semuanya akan kita lihat sama. Jangan menganggap wah saya ini begini karena sudah ada nasional. Tidak. Kalau bagi saya itu sama semua. Mau dia hanya lokal, nasional, sama semua. Tidak ada perlakuan khusus. Sama semua. Jadi kita anggap semua sama, teman-teman bikers. Kita satu di jalanan. Seperti itu.
mungkin kedepannya kita bisa berkomunikasi kembali, apakah hanya melalui media sosial ataupun bercengkrama ketemu dalam satu meja minum kopi kah, seperti itu. Nanti kedepannya kita akan buat, tapi tetap selama pandemi ini kita menerapkan protokol kesehatan. Ya, kita menjalankan pemerintah punya dan tetap kita menjalankan hobi kita. Tidak ada halangan dari itu. Pemerintah kita jalan, hobi juga kita tetap jalan, seperti itu. Nah, pasti ada fasilitas. Dan tadi dari teman-teman dealer juga sudah menyampaikan, kalau mau buat suatu event, masukkan saja proposalnya. Apakah diterima atau ditolak, itu urusan belakang. Tidak mungkin ditolak semerta-merta, pasti ada jawaban dari teman-teman dealer. Begitu Pak Roy? Nah, masukkan saja proposalnya. Diterima atau ditolak, itu urusan belakang. Setidaknya kita sudah memberitahu. Hanya pemberitahuan kan tidak susah memberitahu. Seperti itu. Ini kan juga undangan saya hanya melalui WA, tidak susah. Disebar di WA, silakan teman-teman bakers panggil yang lain. Tidak susah. Seperti itu, ya. Ini kita buat kegiatan, nanti ke depannya seperti apa. Kami dari pihak polisi atau Polres Morowali siap membantu, siap siap menjadi penghubung lah. Misalnya ada yang mau dikomunikasikan atau mau dikoordinasikan, silakan, jangan segan-segan. Kedepannya tadi ada saya dengar bahwa di sini ada paguyuban sendiri, itu dipersilahkan. Itu adalah hak-hak dari teman-teman bakers. Mungkin dari teman beberapa ketua atau pengurus mau buat lagi paguyubannya sendiri untuk Morowali, silahkan. Itu lebih bagus lagi, karena lebih menghubungkan lagi dari komunitas A ke klub B, C, D sampai seterusnya. Seperti itu, ya. Jadi nanti sesi tanya jawabnya tidak ada, karena tidak ada materi sebenarnya ini. Tapi kalau sesi unek-unek saran pendapat, sebentar. Apakah melalui HP disampaikan atau melalui lisan, dipersilahkan. Ya, karena saya membatasi waktu ini. Bukan karena apa? Saya juga ada kegiatan lain, bapak-bapak juga, teman-teman sekalian, ibu-ibu, ada kegiatan lain juga. Jangan kita menghabiskan waktu di sini hanya duduk-duduk minum kopi, jangan. Tetap kita menjalankan kebiasaan kita sehari-hari. Ya, hanya menyita waktunya sebentar. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan ataupun yang disengaja maupun tidak disengaja, dimaafkan selama kegiatan ini. Ya. Kalau kegiatan manusia dimaafkan, tapi kalau secara saya polisi melakukan kegiatan tidak ada kata maaf. Polisi melakukan tilang tidak ada kata maaf. Tapi kalau sesama sahabat hobi masih ada kata maaf. Sesama manusia masih ada kata maaf. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Tunggu. Pak Roy mungkin masih ada mau disampaikan, Pak? Cukup? Kalau teman-teman bakers tidak diberikan hak untuk menyampaikan, sebentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Pak, yang ada waktu mau lanjut silakan. Kalau mau foto-foto lagi, tadi bilang mau foto sama motornya Polres, saya bisa.